Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kami, channel Pejodohnya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ramai tagar boikot Trans 7 karena sudah berani menghina, menggiring opini, menarasikan pondok pesantren itu mengajarkan feodalisme. Akan tetapi kita lupa ada yang lebih parah. Seumpama dibandingkan dengan Trans 7. Trans 7 itu belum ada apa-apanya. Cuma menarasikan bahwa pondok pesantren itu mengajarkan begini loh narasi yang dibangunnya. Di depan kiai harus munduk-munduk, harus jalan jongkok. Setiap ketemu kiai harus memberikan amplop terbaik sehingga kiainya itu kaya-kaya. Bahkan sarungnya pun itu sarung yang terbilang mahal gitu loh. Dan mobilnya pun mewah-mewah, termasuk keluarga kiai juga kecipratan kan itu. Tetapi ada yang lebih parah lagi, doktrinnya Habib. Mungkin kita pura-pura tidak tahu atau amnesia, lupa ingatan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ada lebih fatal. Kita tentu masih ingat dengan narasi yang dibangun para Habib, yang dilontarkan dari mulut si Bahat. Satu Habib bodoh lengop itu lebih baik dibandingkan 70 kiai yang alim. Ini lebih parah lagi dibandingkan narasi yang dibangun Trans 7. Bukan kami itu membela Trans 7, tidak. Cuma kita membandingkan saja. Ini lebih parah dampaknya. Sehingga apapun yang dilakukan Habib, seseorang akan enjoy. Seolah-olah Habib itu adalah makhluk yang paling mulia sendiri. Sehingga Habib yang bodoh satu itu mengalahkan 70 kiai yang alim-alim. Seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa Hasbullah kan gitu kan. Kalah semua 70. Bayangkan. Ini lebih parah dan fatal. Ketika hinggap di otak seseorang ini bisa, wah, dengan kiai tidak pernah ngaji nih kalau istilah Jawanya. Akan menganggap sepele. Dan banyak faktanya, buktinya. Jongsa Habib itu kalau di nasihati kiai, lah kamu itu siapa? Akan tetapi ketika Habibnya yang mohon maaf ngaji saja berantakan, ya dari segi ilmunya itu enggak ada, wah mantuk kan, oke ya, langsung sentiko dawuh. Ini lebih fatal saudara-saudaraku dibandingkan narasi yang dibangun oleh Trans 7 yang viral itu kan. Bukan kami membela Trans 7, kami juga tidak terima seumpama pondok pesantren dinarasikan seperti itu, mengajarkan feodalisme. Ini jelas ini pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dilawan gitu. Tapi kita lupa ada sesuatu yang lebih parah dan fatal. Bahkan ada seorang Habib yang mengatakan kaki Habib yang ahli maksiat itu lebih baik dibandingkan kepala kiai. Ngeri saudara-saudara doktrinnya Habib ini. Makanya kami yakin permasalahan-permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, pergeseran nilai, ini ada skenario yang tersistem, yang terstruktur dan masif. Nah, seumpama kita cross check ya, kita cross check acara-acara keagamaan yang digelar oleh Trans TV, Trans 7. Trans TV, Trans 7 itu kan yang punya itu satu orang. Ini sering kali menghadirkan Habib. Kemarin kami sudah mengunggahnya dan rekam jejaknya itu ada, saudara-saudara. Bisa di tracing, bisa ditelusuri.
Wong era-era zaman sekarang, era-era keterbukaan, era-era transparansi, era-era digital, mau sembunyi kemana, tetap jejak digital ini tidak bisa dihapuskan, bisa ditelusuri. Nah, apakah ini ada sangkut pautnya dengan doktrin-doktrinnya para nabi, sehingga menumbuhkan pemikiran menganggap dia itu sepele, menganggap dia itu remeh-temeh, tidak ada harganya sama sekali? Boleh jadi doktrin-doktrin ini. Makanya ini sangat berbahaya untuk akal waras kita semua. Terlebih saudara-saudara kita yang di situ itu masih awam, sangat mudah dipengaruhi. Makanya kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kami tidak menarasikan kebencian, kami berbicara realita dan fakta. Jadi seseorang itu menjadi pemberani membuli seseorang karena ada referensinya, ada yang mengajarinya. Kalau ditinjau dari rekam jejaknya Trans TV, Trans 7 yang sering menghadirkan Habib di acara-acara keagamaan, ini boleh jadi doktrin-doktrin yang ditanamkan sedikit demi sedikit ini menancap di otaknya para kru-krunya, sehingga suatu ketika meledaklah sebuah narasi seakan-akan pesantren itu mengajarkan feudalisme. Jalan di depan kiai harus deprok-deprok, ngisot-ngisot. Setiap ketemu kiai harus kasih amplop terbaik, sehingga kiainya itu kaya raya, mobilnya mewah, sarungnya pun harganya jutaan rupiah. Bahkan keluarga kiainya pun ikut kecipratan sukses. Boleh jadi ini renungan buat kita semua, saudara-saudaraku. Kenapa kami terus-menerus menyuarakan tentang polemik nasab? Untuk memberikan edukasi, ya kan, penyegaran, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Ini renungan buat kita semua. Ya, biar kita semua itu bodoh boleh, tapi jangan terlalu bodoh lah. Ya, biar kita itu ada sedikit kesadaran lah. Jangan terlalu bodoh. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu bodoh. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menggugah alam bawah sadar kita, sehingga kita waspada terhadap sesuatu narasi, framing yang dinarasikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara-saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.